Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Rita dari kelas 6 gabungan 2W. Di sini saya akan menjelaskan materi School. Baiklah, saya akan membuka websitenya. School.com. Lalu kita pilih line CSS, terus kita pilih PS Sudo Class. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Sudo Class. Sudo Class digunakan untuk mendefinisi keadaan khusus dari suatu elemen. Misalnya, ini dapat digunakan untuk mendesain elemen saat menggerakkan mouse ke atasnya. Gaya tautan dikunjungi dan tautan belum dikunjungi berbeda. Hasil pada sebuah elemen saat mendapatkan fokus. Sintaksis kelas Semu. Selektor Sudo Class. Properti value B. Jangkar Sudo Class. Tautan dapat ditampilkan dengan berbagai cara. Contohnya link, visit link, mouse over link, over active. Coba kita buka. Ini adalah hasil source code. Ini adalah tampilannya, dan kita akan menggerakkan kursor di sini. Saya akan merubah warnanya
memakai source code dari over itu sendiri. Nah, ini pink, kita pilih pasti pink juga. Nah, ini berubah menjadi biru karena linknya aktif. Saya rasa ini sudah jelas. Kita kembali ke kelas Vue dan kelas CSS. Kelas Vue dapat digunakan dengan kelas CSS, dan ini menggerakkan kursor ke tautan dengan contoh tautan akan berubah warna. Contohnya link over. Kita buka. Saat menggerakkan CSS, bintangnya di sini. Warnanya berubah menggunakan over, dan warnanya berubah menjadi merah. Sedangkan di bawahnya berubah menjadi warna. Yang di bawahnya adalah CSS class dan warnanya tidak berubah. Itulah penjelasan dari source kode ini. Kita lanjut ke source selanjutnya. Arahan ke div. Contoh penggunaan hover source class pada elemen div. Contohnya div over black color blue. Kita buka. Nah, begini. Ini adalah tampilannya. Kita lanjut saja. Over tooltip sederhana. Arahkan kursor ke elemen div untuk menampilkan elemen P seperti keterangan alat. Arahkan kursor ke saya untuk menunjukkan elemen P. Contohnya display, black color, heading, div over display. Contohnya begini, bisa kita lihat sendiri. Kembali. CSS source CSS pseudo class anak pertama. The virtual pseudo class cocok dengan elemen tertentu yang merupakan anak pertama dari elemen lain. Cocokkan elemen P pertama. Dalam contoh berikut, memilih mencocokkan elemen P apapun yang merupakan turunan pertama dari elemen apapun. Contohnya P first
fill. Color blue. Ini adalah soal kodenya dan ini adalah tampilannya. Kita lanjut. Cocokkan semua I elemen ke semua elemen anak pertama P. Dalam contoh berikut, selektor cocok dengan semua I elemen di P, elemen yang merupakan anak pertama dari elemen lain. Contohnya P, first, kill, A, color blue. Ini adalah kodenya dan ini adalah tampilannya. Kembali. CSS Delang Soul Class. Delang Soul Class memungkinkan Anda untuk menentukan aturan khusus untuk bahasa yang berbeda. Pada contoh di bawah ini, lang tentukan tanda kutip untuk elemen P dengan lang. No. Contohnya HTML head Stanley Qui lang no Stanley head body. Dan ini adalah kodenya dan ini adalah tampilannya. Lebih banyak contoh menambahkan gaya yang berbeda ke hyperlink. Contoh untuk menunjukkan cara menambahkan gaya lain ke hyperlink. Penggunaan fokus. Contoh ini menunjukkan bagaimana menggunakan fokus soul class. Uji diri Anda dengan latihan. Semua kelas CSS. Selanjutnya kita masuk di kelas source element. Kita akan menjelaskan apa itu elemen semu class. Apa itu soul element? Soul element CSS digunakan untuk mengatur gaya bagian tertentu dari sebuah elemen. Misalnya, ini dapat digunakan untuk Stanley pada huruf pertama atau baris dari sebuah elemen. Sisipkan konten sebelum atau setelah konten elemen. Sintaks dari soul element. Selektor soul element. Properti value soul element baris pertama. The first link soul element digunakan untuk menambah gaya khusus untuk barisan pertama dari teks. Contoh berikut menformat barisan pertama teks di semua elemen P. Contohnya P first line, color, font, varian,
Ini adalah kodenya dan ini adalah tampilannya. Catatan: Devier line sol elemen hanya dapat diterapkan untuk unsur-unsur blok tingkat seperti berikut. Berlaku untuk vir line pseudo elemen. Properti font, sifat warna, properti latar belakang, spasi kata, spasi huruf, dekorasi teks, peralatan vertikal, teks transformasi, tinggi garis, bersih, perhatikan notasi titik dua ganda, first line versus first line. Dua titik ganda menggantikan notasi titik dua tunggal dari elemen semu di CSS 3. Ini adalah upaya dari WCS untuk membedakan antara soul class dan raw element. Sintaks titik dua digunakan untuk soul class dan source element di CSS 2 atau CSS 1. Untuk kompatibilitas mundur, sintaks titik dua tunggal dapat diterima untuk elemen semu CSS 2 dan CSS 1. Devier letter sol element. Devier letter sol element digunakan untuk menambah gaya khusus untuk huruf pertama dari teks. Contoh berikut. Format huruf pertama dari teks semua elemen P. Contoh Devier letter, color, font. Ini adalah codingnya dan ini adalah tampilannya. Kita lanjut. First letter sol element hanya dapat diterapkan untuk unsur-unsur blok tingkat. Properti berikut berlaku untuk first letter sol element. Properti font, sifat warna, properti latar belakang, properti margin, properti padding, properti pembahasan, dekorasi teks, peralatan vertikal hanya jika float adalah tidak ada, teks transformasi, tinggi garis, mengapung, bersih, elemen semu dan kelas CSS. Elemen semu dapat digunakan dengan kelas CSS. Contohnya intro, first letter, color, font size. Ini adalah kodenya dan ini adalah tampilannya. Contoh di atas akan menampilkan huruf pertama paragraf dengan kelas intro berwarna merah dan dalam ukuran yang lebih besar. Beberapa elemen semu juga bisa digabungkan.
Dalam contoh berikut, huruf pertama bergerak akan berwarna merah dengan ukuran font XX Langer. Sisa barisan pertama akan berwarna biru. Dalam huruf kecil, paragraf lainnya akan menjadi ukuran dan warna font default. Contoh: first letter color font first light color font varian. Ini adalah kodenya dan ini tampilannya. CSS before sol element. Before sol element dapat digunakan untuk memasukkan beberapa konten sebelum konten dari elemen. Contoh berikut menyiapkan gambar sebelum konten setiap elemen H1. Contohnya H1 before content. Ini adalah kodenya dan ini adalah tampilnya. CSS marker sol element. Marker sol element memilih penanda daftar item. Contoh berikut memberi gaya penanda item daftar. Contohnya marker color font size. Ini adalah kodenya dan ini adalah tampilannya. CSS selection sol element. Selection sol element sesuai dengan porsi elemen yang dipilih oleh pengguna. Sifat CSS berikut dapat diterapkan untuk select, color, background, cursor, dan outline. Contoh berikut membuat teks yang dipilih menjadi warna dengan latar belakang kuning. Contoh selection color red, backgroundnya yellow. Contohnya tampilannya, lihat kodenya ya, ini adalah tampilannya. Uji semua elemen sol CSS. Semua elemen sol CSS. Ini semua. Selanjutnya CSS opacity. Opasitas transparansi CSS. Opacity atau properties menentukan opacity transfer elemen. Gambar transparan.
opacity properti dapat mengambil nilai O, 0,0 sampai 1,0. Nilai yang lebih rendah lebih transparan. Contohnya mix. Contoh menjelaskan blok CSS pertama mirip dengan kode di contoh 1. Selain itu, kami telah menambahkan apa yang akan terjadi saat pengguna menggerakkan kursor ke salah satu gambar. Dalam hal ini kami ingin gambar tidak transparan saat pengguna menggerakkan kursor ke gambar. CSS untuk ini adalah opacity 1 saat menunjukkan mouse menjauh dari gambar. Gambar akan menjadi transparan kembali. Contoh efek hover terbalik. Ini adalah gambarnya. Contohnya image hover. Opacity 0,5. Lihat, ini adalah source kodenya dan ini adalah tampilannya. Kotak transparan. Saat pengguna opacity properti untuk menambahkan transparan ke latar belakang suatu elemen, semua elemen turunnya mewarisi transparan yang sama. Ini dapat membuat teks dalam elemen transparan sepenuhnya sulit dibaca. Opacity 1, opacity 0,6, opacity 0,3. Contoh div opacity 0,3. Source kodenya kita lihat. Ini adalah source kodenya dan ini adalah tampilannya. Transparansi menggunakan RGBA. Jika Anda tidak ingin menerapkan opasitas ke elemen anak seperti dalam contoh kami di atas, menggunakan nilai warna RGBA. Contoh berikut menyetel opasitas untuk warna latar belakang dan bukan teksnya. Anda telah belajar dari warna CSS kami bahwa Anda dapat menggunakan RGB sebagai nilai warna. Selain RGB, Anda dapat menggunakan nilai warna RGB dengan saluran alfa RGBA yang menentukan opasitas suatu warna. Nilai warna RGBA ditentukan dengan RGBA atau merah, hijau, biru, alfa. Di alfa parameter adalah angka antara 0,0 atau sepenuhnya transparan dan 1,0 atau penuh buram. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang warna RGBA di bab warna CSS kami. Contohnya brief background. Kita coba. Ini adalah source kodenya
Dan ini adalah tampilannya. Teks dalam kotak transparan. Ini adalah beberapa teks yang ditempatkan di kotak transparan. Contohnya ini semua. Contohnya di bawah. Ini semua adalah contohnya. Kita lihat tampilannya. Ini adalah soal kodenya dan ini adalah tampilannya. Untuk menjelaskan, pertama, kami membuat elemen div class background dengan gambar latar belakang dan perbatasan. Kemudian kami membuat div class transbox lainnya di dalam div. Atau pertama, div class transbox memiliki warna latar belakang dan tepi div transparan. Di dalam atau div transparan, kami menambahkan beberapa teks di dalam elemen P. Ini kita masuk di dulu. Bila navigasi CSS. Bila navigasi CSS. Demo per navigasi. Vertikal, rumah, berita, kontak, tentang. Horizontal, rumah, berita, kontak, tentang, bar, navigasi. Memiliki navigasi yang mudah digunakan, penting untuk situs web manapun. Dengan CSS, Anda dapat merubah menu HTML dan membosankan menjadi bila navigasi yang menarik. Navigation bar atau daftar tautan. Bila navigasi dibutuhkan HTML standar sebagai basis. Dalam contoh kami akan membangun bila navigasi dari daftar HTML standar. Bila navigasi pada dasarnya adalah daftar tautan, jadi penggunaan elemen UL dan LI sangat masuk akal. Contohnya adalah ini. Ini adalah source kodenya dan ini adalah tampilannya. Sekarang mari kita hapus separuh dan margin serta padding terdaftar. Contohnya adalah ini. Full, list, Stanley, margin, padding. Ini adalah source kodenya dan ini adalah tampilannya. Contoh menjelaskan list Stanley tipe on dan menghapus seluruh. Bila navigasi tidak membutuhkan penanda daftar, atur margin titik 2 0 dan padding 0 untuk menghapus pengaturan default browser. Kode pada contoh di atas adalah kode standar yang digunakan di bila navigasi vertikal dan horizontal yang akan Anda pelajari lebih lanjut di bab berikutnya.
atasnya. ZS vertical navigation bar. Vertical navigation bar. Untuk membuat bilah navigasi vertikal, Anda dapat mengatur gaya elemen A dalam daftar line kode dari halaman sebelumnya. Contohnya adalah ini. Ini adalah ini adalah tampilannya. Contoh penjelasan. Display block menampilkan token sebagai elemen blok, membuat seluruh area token dapat diklik atau bukan hanya teks, dan memungkinkan kami untuk menentukan letter atau dan bantalan margin tinggi LL jika Anda mau. Width 60. Elemen blok menggunakan lebar penuh yang tersedia secara detail. Kami ingin menentukan lebar 60 piksel. Anda dapat mengatur lebar UL dengan menghapus latar, menghapus lebar A, karena mereka akan menggunakan lebar penuh yang tersedia saat menampilkan sebagai elemen blok. Ini akan menghasilkan hasil yang sama seperti contoh yang kita sebelumnya. Ini adalah contohnya, dan ini adalah source kodenya. Ini adalah tampilannya. Lanjut. Contoh bilah navigasi vertikal. Buat bilah navigasi vertikal dasar dengan warna latar belakang abu-abu dan warna latar belakang token saat pengguna menggerakkan mouse di atasnya. Rumah, berita, kotak, tentang. Contohnya adalah ini semua. Kita coba lihat. Ini ada source kodenya dan ini adalah tampilannya. Silakan navigasi aktif saat ini. Tambahkan flash aktif spelling saat ini untuk memberitahu pengguna di dalam mana dia berada. Rumah, berita, kotak, tentang. Contohnya adalah seperti ini. Coba kita lihat. Ini adalah source kodenya dan ini adalah tampilannya. Token pusat dan
Tambahkan batasan. Tambahkan teks link center CLI atau I untuk memusatkan tautan. Tambahkan border property untuk UL. Menambahkan batasan di standar bila navigasi. Jika Anda juga ingin batas di dalam bila navigasi, tambahkan iBorder button ke semua elemen kecuali yang terakhir. Rumah berita kotak tentang, contohnya adalah ini. Ada contohnya. Ini ada softwarenya dan ini adalah tampilannya. Navbar vertikal tetap tinggi penuh. Buat navigasi samping lengket dengan tinggi penuh. Di drop down class, buat background yang bisa di cover dengan kelas. Demo contoh ribbon. Gerakkan mouse di atas contoh di bawah ini. Text drop down dasar. Buat kotak drop down yang muncul saat pengguna menggerakkan mouse di atas sebuah elemen. Contohnya adalah ini. Saya buka. Dan ini adalah source code-nya dan ini adalah tampilannya. Lanjut. Contoh dijelaskan. HTML menggerakkan elemen apapun untuk membuka konten drop down, misalnya elemen spam atau button. Gunakan elemen kontainer seperti brief untuk membuat konten tarik turun dan tambahkan apapun yang Anda inginkan di dalamnya. Bungkus elemen div di sekitar elemen yang memposisikan konten drop down dengan benar dan CSS the drop down menggunakan kelas position relatif yang diperlukan ketika kita ingin isi drop down untuk menempatkan tempat di mana tombol drop down menggunakan position absolute. The drop down content kelas memegang konten drop down yang sebenarnya. Itu tersembunyi secara detail dan tips. Jika Anda ingin lebar konten drop down, letter tombol drop down, atur drop ke 100% dan overflow auto untuk mengaktifkan soul
di layar kecil. Alih-alih menggunakan pembatasan, kami telah menggunakan box Soul seperti CSS untuk membuat menu tarik turun terlihat seperti itu. Hover memilih digunakan untuk menampilkan menu drop down ketika pengguna menggerakkan mouse di atas tombol drop down. Menu drop down buat menu tarik turun yang memungkinkan pengguna memilih opsi dari daftar menu drop down. Contoh ini mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja menambahkan token dalam kontak tarik turun dan mentahnya agar sesuai dengan tombol tarik turun bergaya. Contohnya adalah ini. Contohnya itu semua. Kita lihat tampilannya. Lihat. Ini adalah source kodenya dan ini adalah tampilannya. Konten drop down kata kanan di kiri. Jika Anda ingin menu tarik turun dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan, tambahkan right. Contohnya seperti ini. Kita lihat. Ini adalah source kodenya dan ini adalah tampilannya. Lebih banyak contoh gambar. Gambar drop down. Bagaimana cara menambahkan gambar dan konten dalam kotak drop down? Arahkan kursor ke atas gambar. Ini adalah source kodenya dan ini adalah tampilannya. Navbar drop down. Cara menambahkan menu drop down di dalam bila navigasi. Berita drop down. Menu drop down di dalam bila navigasi. Arahkan kursor ke atas link drop down untuk melihat menu drop down. Demikianlah hasil video materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.